Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba nge-gaming test lagi nih si Redmi 9. Ya, Redmi 9 setelah update ke MIUI 12.0.2. Di postingan kemarin sempat saya posting buat ngevote ya. Ngevote gaming test lagi nggak nih si Redmi 9. Dan bahkan itu banyak banget yang ngisi suara. Ya, suaranya itu bisa tembus sampai 5.000 suara yang setuju buat gaming test si Redmi 9 ini. Karena saya juga pakai Redmi 9 ini udah sekitaran 8 bulan. Ya, kalau video ini dibuat harusnya udah 8 bulan lebih sih sebenarnya. Jadi mungkin bakalan kita uji juga nih performanya si Redmi 9, apakah masih kencang atau enggak. Tapi sebelum lanjut, saya pengen ngasih tahu dulu nih ya, untuk masalah updatean kemarin sebenarnya nggak ada peningkatan performa sama sekali. Jadi updatean kemarin untuk masalah performanya masih stabil. Jadi untuk masalah performa teman-teman nggak usah berharap lebih. Untuk masalah performa si Redmi 9 ini buat updatean kemarin masih sama aja, jadi nggak ada perubahan. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Di sini untuk Redmi 9 masalah baterainya masih 100% ya. Jadi di sini saya uji dari 100% ya untuk masalah baterainya. Terus untuk mainnya di sini saya pakai data seluler, bukan WiFi, biar nyamain kayak temen-temen aja. Terus untuk brightness-nya di sini saya setting auto. Ya, kenapa saya setting auto? Biar nyesuaiin sama kondisi cahaya di temen-temen. Jadi kalau misalkan temen-temen settingan 50% ya nggak apa-apa. Tapi pada pengujian kali ini saya bakal coba setting ke auto aja, biar nyesuaiin sama cahaya yang ada di ruangan saat ini. Sebelum main di sini saya juga udah cek untuk masalah suhunya lewat aplikasi Antutu. Ya, untuk suhu baterainya di kisaran 32 derajat Celcius dan suhu CPU-nya di kisaran 35 derajat Celcius. Berarti masih normal ya untuk masalah suhunya. Untuk skor Antutunya di kisaran 198 ribuan ya guys ya. Di sini nggak usah diuji lagi untuk masalah skor Antutunya. Nah, di sini kita bakal coba main ke 7 game, yang dimana game-game ini bisa dibilang game-game yang berat dan ada game baru juga guys, yang pastinya seru banget nih. Yang pertama adalah game FF, yang kedua adalah game Omega Legends, yang ketiga adalah game AoV, yang keempat adalah game Life After, yang kelima adalah game PUBG Mobile, yang keenam adalah game DBD. Ya, game DBD ini bisa dibilang game baru ya kayaknya. Dan ini pastinya berat banget game DBD ini. Cuman kita bakal coba ngejalanin di Redmi 9. Nah, terus yang terakhir adalah game Genshin Impact. Ya, kenapa saya nggak uji game Fortnite guys? Karena game Fortnite itu nggak support ya guys ya di Redmi 9. Ya, kemarin saya udah coba pengen download dan ternyata di situ ada bacaan device not support. Nah, yang saya bingungin adalah kenapa Poco M3 bisa. Ya, saya punya alasannya. Mungkin karena Poco M3 menggunakan prosesor baru ya guys ya, yaitu Snapdragon 662. Jadi belum kedeteksi sama developernya Fortnite. Tapi kalau Redmi 9 ini ya, karena prosesornya bisa dibilang udah agak lama daripada si Poco M3, jadi pihak developernya sudah menyadari bahwa MediaTek Helio G80 sudah nggak support buat main game Fortnite. Ya, awalnya sih emang bisa ya si Redmi 9 buat main game Fortnite. Ya, mungkin karena developernya belum menyadari aja. Cuman juga nanti Poco M3 bakalan nggak support lagi buat main Fortnite. Ya, feeling saya sih seperti itu. Karena emang buat prosesor kelas entry level nggak bakalan support buat main game Fortnite guys. Dan kalau misalkan support pun juga bakalan nyiksa banget. Jadi nggak recommended buat main Fortnite di kelas HP entry level. Yang pertama kita bakal coba buat main game FF guys. Ya, game paling berat dan nomor 1 di Play Store. Untuk settingan grafik di sini saya setting rata kanan ya guys ya. Ya, untuk FPS-nya buat main game FF di kisaran 40 sampai 52 FPS buat main game FF dengan settingan rata kanan. Tapi terkadang saya ngalamin frame drop buat main game FF dengan settingan rata kanan, dan juga sedikit ada ngefresh sedikit sih, walaupun emang ngefreshnya nggak terlalu parah. Ya, mungkin ini karena faktor Redmi 9 setelah update ke MIUI 12.0.2. Jadi untuk masalah ngefreshnya nggak terlalu parah guys. Nah, setelah saya main game FF selama 20 menit, baterainya si Redmi 9 ini berkurang 12%. Yang menurut saya ini cukup gede juga ya untuk masalah pengurangan baterainya. Dan bisa dibilang ini masuk ke kategori boros. Ya, mungkin karena kita mainnya pakai data seluler, jadi memakan daya yang cukup besar juga guys. Terus untuk masalah suhunya. Nah, untuk masalah suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50
derajat Celcius, yang dimana ini bisa dibilang agak sedikit hangat untuk bagian belakangnya si Redmi 9 guys. Ya buat main game FF sebenarnya masih oke aja si Redmi 9, tapi saran saya teman-teman untuk settingan grafiknya mendingan di settingan medium atau di settingan low aja ya. Selanjutnya kita bakal coba buat main game Omega Legends. Ya untuk settingan grafiknya di sini saya nggak nyobain settingan rata kanan, karena kita udah tahu sendiri untuk settingan rata kanan itu beratnya bukan main pas main game Omega Legends. Ya, untuk settingan grafiknya di sini saya setting grafik seimbang dengan frame rate-nya sangat tinggi. Ya, untuk FPS-nya pas main game Omega Legends kita mendapatkan FPS di kisaran 42 sampai 57 fps, yang menurut saya masih bisa dibilang recommended banget si Redmi 9 buat main game Omega Legends. Terus untuk baterainya pas kita main game Omega Legends selama 20 menit berkurang cuman 10% aja. Ya, yang menurut saya buat main game Omega Legends ini nggak terlalu boros si Redmi 9. Terus untuk masalah suhu baterainya di kisaran 41 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 54 derajat Celcius, yang menurut saya agak sedikit panas untuk masalah suhu baterainya. Buat main game Omega Legends sebenarnya Redmi 9 ini masih bisa dibilang recommended juga guys ya, tapi dengan settingan seimbang aja dengan frame rate sangat tinggi, yang menurut saya itu udah oke banget untuk settingan segitu guys. Lanjut ke game AoV. Ya, kenapa saya pilih game AoV? Ya karena buat main game Mobile Legends bisa dibilang udah sering banget, dan saya bakal coba buat main game AoV aja guys. Ya untuk settingan grafiknya di sini saya setting rata kanan ya guys ya. Di sini untuk masalah grafiknya kita setting rata kanan buat main game AoV. Semoga saya berharap bisa mendapatkan FPS yang baik. Cuman untuk FPS-nya di sini naas. Ya buat main game AoV buat FPS-nya si Redmi 9 ini cuma dapat di kisaran 31 sampai 35 FPS. Ya, stabil di kisaran segitu aja tuh. Nggak naik dan nggak turun. Ya di kisaran 31 sampai 35 FPS. Yang menurut saya agak sedikit aneh sih ya. Si Poco M3 aja bisa mendapatkan FPS di kisaran 60 FPS. Itu settingan rata kanan, tapi si Redmi 9 ini cuma dapat di settingan 31 sampai 35 fps. Yang menurut saya ini agak sedikit aneh, padahal settingan grafiknya kita udah setting samaan ya, yaitu settingan rata kanan. Nah, kalau misalkan teman-teman main game AoV terus settingan rata kanan buat device Redmi 9, misalkan mendapatkan FPS yang sama yaitu di kisaran 30, ya bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Takutnya ini HP saya yang ngebug. Ya kalau misalkan emang benar, berarti emang pihak Garenanya yang aneh. Terus untuk masalah baterainya, pas kita main game AoV selama 20 menit, berkurang 8% aja si Redmi 9 ini guys. Dan untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat Celcius. Yang menurut saya buat main game AoV masih bisa dibilang ya wajar aja ya, nggak panas dan nggak dingin, ya masih bisa dibilang stabil aja untuk masalah suhunya. Lanjut ke game Left After, yang dimana ini bisa dibilang game yang cukup berat juga guys ya. Nah untuk settingan grafiknya di sini saya settingan default aja, alias settingan bawaan. Pas waktu download di sini langsung saya mainin aja, karena untuk masalah settingan grafiknya saya nggak nemuin lagi. Ya soalnya untuk settingannya di sini udah berubah total ya game Left After, yang menurut saya kok agak sedikit aneh aja gitu loh. Waktu pertama kali main game Left After itu pertama kalinya kita di hutan, tapi di sini udah di perkotaan, yang dimana saya agak sedikit aneh aja sih, tapi nggak masalah. Tapi untuk masalah grafiknya di sini saya settingan default aja buat main game Left After, jadi nggak saya ubah sama sekali. Nah untuk FPS-nya di sini mendapatkan di kisaran 30 sampai 40 FPS si Redmi 9 ini, yang menurut saya ini masih bisa dibilang batas wajar. Tapi saya juga sering ngalamin drop kalau misalkan zombinya terlalu banyak. Ya contohnya kalau misalkan lagi war bareng sama zombie, ya di sini kan terlalu banyak efek ya. Jadi di situ terlihat si Redmi 9 ya agak nge-lag buat main game Left After pas lagi zombinya banyak banget. Tapi buat di tempat yang sepi FPS-nya masih stabil di kisaran 40 FPS, yang menurut saya masih bisa dibilang oke aja buat main game Left After guys. Terus untuk masalah baterainya selama kita main 20 menit ya berkurang cuma 9% aja, yang menurut saya nggak cukup boros ya buat main game seberat Left After ini guys. Terus untuk masalah suhunya di sini agak hangat. Ya untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 54 derajat Celcius. Yang menurut saya masih bisa dibilang ya agak hangat untuk masalah suhunya. Saya ngerasain sendiri guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Ya untuk settingannya di sini kita masih stay di settingan Smooth Ultra aja. Saya kira pas setelah update ke MIUI 12.0.2 bakalan dapat di settingan Smooth Extreme. Ya mimpi sih dapat settingan segitu.
Ya Smooth Ultra aja udah bersyukur banget sih sebenarnya guys. Untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 40 sampai 51 FPS buat main game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Untuk baterainya pas kita main game PUBG Mobile selama 20 menit berkurang cuman 11% aja. Yang menurut saya ini agak irit dan menurut saya ini aneh aja. Kok buat main game FF kok bisa boros ya sampai ngabisin 12%? Ya aneh aja sih. Mungkin karena game paling berat kali ya. Jadinya makan daya yang cukup besar gitu loh. Dan untuk masalah suhunya, buat suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 48 derajat Celcius guys. Yang menurut saya ini masih bisa dibilang ambang batas wajar sih. Terus untuk giroskopnya gimana? Ya untuk masalah giroskopnya di sini nggak usah berharap lebih, masih tetap delay. Walaupun emang delaynya nggak terlalu parah. Ya seriusan untuk masalah gironya di sini nggak terlalu parah. Tinggal temen-temen setting aja untuk masalah sensitifnya. Mungkin kalau misalnya udah setting sensitifnya bakalan lebih ya responsif sih untuk masalah giroskopnya. Lanjut ke game DBD. Ya, game DBD ini bisa dibilang game yang horor sih ya menurut saya dan gak ada di Play Store. Ya, seriusan game ini gak ada di Play Store. Saya downloadnya di aplikasi TapTap. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen download game DBD ini bisa aja kunjungi link yang ada di deskripsi. Tinggal download aplikasi TapTap dan cari aja game DBD. Nanti langsung download aja. Untuk size-nya di sini di kisaran ya 3 GB-an untuk masalah size-nya. Ya totalnya di kisaran 3 GB-an guys untuk game DBD ini. Nah, untuk settingan grafiknya buat main game DBD ini kita settingan medium dengan mengaktifkan fitur 60 fps. Untuk fps-nya pas main game DBD di Redmi 9 kita mendapatkan fps di kisaran 30 sampai 40 fps yang menurut saya ini masih bisa dibilang batas wajar. Terus kalau misalkan nggak terlalu banyak efek bisa sampai 50-an fps. Yang menurut saya ini oke juga sih main game horor yaitu game DBD di Redmi 9. Untuk baterainya pas main game DBD selama 20 menit berkurang 12%. Yang menurut saya ini masih bisa dibilang wajar ya karena game DBD ini game yang cukup berat untuk masalah grafiknya. Terus untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan suhu CPU-nya di kisaran 51 derajat Celcius. Yang menurut saya ini agak sedikit hangat ya guys ya buat main game DBD. Game yang terakhir adalah game Genshin Impact yang dimana game ini nggak usah ditanyain lagi untuk masalah FPS-nya. Untuk settingan grafiknya di sini saya settingan terendah alias settingan default buat device Redmi 9. Nah, untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 25 sampai 30 FPS. Yang menurut saya ini agak ada peningkatan buat main game Genshin Impact di Redmi 9. Nah, kalau sebelumnya saya sering ngalamin frame drop buat main game Genshin Impact. Tapi di versi sekarang yang menurut saya agak ada peningkatan aja. Ya walaupun peningkatannya nggak cukup drastis, yang penting ada peningkatan buat main game Genshin Impact. Di sini saya jarang banget ngalamin frame drop. Paling kalau misalkan frame drop itu pas lagi ngeluarin skill dan lagi berhadapan dengan musuh. Dan kalau misalkan di tempat sepi di sini masih lancar jaya aja pas update ke MIUI 12.0.2 yang menurut saya ini kabar baik juga sih guys ya. Terus untuk masalah baterainya pas kita main game Genshin Impact selama 20 menit berkurang 14% yang menurut saya ini agak cukup boros. Ya mungkin kita bisa wajarin aja guys ya karena game Genshin Impact ini bisa dibilang game yang cukup berat jadi memakan daya yang cukup banyak guys. Terus untuk masalah suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 56 derajat Celcius guys. Ya bisa dibilang ini ya cukup panas juga si Redmi 9 buat main game Genshin Impact. Nah kalau misalkan udah panas efek sampingnya itu FPS-nya bakalan drop guys buat main game Genshin Impact. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya kesimpulannya sebenarnya si Redmi 9 ini masih bisa dibilang worth it banget buat main game-game zaman sekarang. Ya terutama buat main game FF, Mobile Legends, PUBG Mobile, AoV dan game-game lain seperti DBD ya masih bisa dibilang worth it aja. Bahkan Genshin Impact masih bisa dibilang kategori recommended dimainin di Redmi 9. Kalau misalkan baterainya di sini agak sedikit boros ya mungkin karena faktor kita mainnya pakai data seluler. Karena buat main game pakai data seluler itu sangat berpengaruh banget ya guys ya. Terutama untuk masalah suhu dan baterainya juga guys. Jadi kalau misalkan teman-teman main game pakai WiFi itu bakalan lebih awet baterainya, maksudnya bakalan lebih irit gitu. Terus untuk masalah suhunya juga nggak terlalu panas ya. Kalau buat main game pakai data seluler jadinya agak sedikit hangat dan agak sedikit boros, yaitu masih bisa dibilang kategori wajar guys. Oh ya by the way ada HP baru yaitu Redmi 9T yaitu Jawara baterai gede. Jawara baterai gede. Kalau ini Jawara kuat kamera, mungkin bakalan seru banget tuh si Redmi 9T. Nanti bakalan coba kita review deh kalau misalkan kebeli HP-nya ya guys ya.
Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Redmi 9T ya. Mau jadi jawara baru dia.